Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilkis Agni Nur Fajrin, kelas manajemen H, prodi manajemen, angkatan 2022, nomor NPM 4343340220222065. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Poin-poin yang akan saya jelaskan mengenai pengertian studi kelayakan bisnis. Yang kedua ada tujuan analisis pasar, dan yang ketiga ada target pasar, dan keempat ada strategi pemasaran produk, harga, tempat, dan promosi. Baik, kita jelaskan dulu di nomor 1, pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah proses analisis untuk menilai apakah suatu ide usaha layak dijalankan atau tidak. Penilaian ini mencakup berbagai aspek seperti pasar, keuangan, teknis, hukum, dan manajemen. Tujuannya tentu saja untuk mengurangi risiko kerugian, kedua ada untuk menentukan peluang keberhasilan, dan yang ketiga menjadi dasar pengembalian keputusan investasi. Tujuan analisis pasar dilakukan untuk memahami kondisi pasar sebelum bisnis dijalankan. Tujuannya tentu saja mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, dan kedua mengidentifikasi besar kecilnya permintaan, dan ketiga mengetahui tingkat persaingan, dan keempat menentukan peluang pasar yang bisa dimasuki, dan yang kelima menyusun strategi pemasaran yang tepat. Begitu. Target pasar adalah kelompok konsumen yang menjadi sasaran utama produk atau jasa. Penentuan target pasar biasanya berdasarkan demografis, usia, jenis kelamin, pendapatan, dan geografis, lokasi tempat tinggalnya di mana, begitu, dan psikografis, gaya hidup, minatnya, begitu Kak, dan perilakunya ada kebiasaan membeli dari konsumen tersebut. Contohnya ada produk minuman kekinian, target remaja dan dewasa muda, usianya rentan di usia 15 tahun sampai umur 30 tahun. Begitu. Lanjut di strategi pemasaran atau marketing mix 4P. Ada produk, menentukan apa ditawarkan ke pasar, kualitas produk, desain dan kemasan, variasi produk, merek, branding. Tujuannya tentu saja membuat produk menarik dan sesuai kebutuhan konsumen. Dan kedua ada harga, price. Menentukan nilai jual produk, ada harga harus kompetitif sesuai dengan daya beli target pasar, mempertimbangkan biaya produksi dan keuntungan. Strategi harganya harga murah, penetrasi pasar, harga premium, citra eksklusif. Ada tempat di place, menentukan bagaimana produk sampai ke konsumen. Lokasi penjualan, kalau kita offline tuh cari tempat-tempat strategis yang memungkinkan untuk kita berjualan sesuai dengan target pasar yang sudah kita tentukan, begitu. Baik, selanjutnya ada platform digital seperti online marketplace, contohnya Shopee, ada TikTok Shop, dan media sosial seperti Instagram, ada di X, dan ada di TikTok juga. Distribusinya langsung atau melalui reseller. Tujuan produk mudah dijangkau konsumen. Selanjutnya ada promosi atau promotion. Cara memperkenalkan produk ke pasar ada di iklan di media sosial, di TV, atau di pamflet-pamflet, di banner-banner gitu. Dilanjut dengan diskon, kita membuat diskon dan promo yang menarik niat pembeli, dan influencer bisa kita endorse ke influencer atau endorsement ke selebgram yang tentu saja bisa menaikkan minat konsumen untuk membeli produk kita gitu. Tujuannya juga meningkatkan kesadaran dan minat membeli konsumen. Jadi cara untuk promosi produk kita tuh caranya banyak sekali ya untuk sekarang. Baik, kesimpulannya, aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis sangat penting karena menentukan apakah produk dibutuhkan pasar, kedua siapa yang akan membelinya, dan ketiga bagaimana cara menjualnya dengan efektif, begitu. Tanpa analisis ini, bisnis beresiko gagal meskipun produknya bagus. Sekian, terima kasih video dari singkat saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau cara penyampaian yang belum baik. Saya masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.